menyesal seperti Akhirnya Prof. Mahfud MD buka suara mengenai apa yang selama ini dia dia alami, teman-teman, ketika beliau ikut kontestasi menjadi calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Nah, ada beberapa hal dipertanyakan oleh presenter kepada beliau, dan salah satunya yang menarik buat saya adalah pertanyaannya adalah apakah Pak Mahfud ini kecewa mengenai alasannya kecewa karena ikut masuk ke pilkada atau ikut masuk ke rombongannya Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya rasa bahwa teman-teman juga pasti akan menunggu-nunggu kabarnya atau info dari Pak Mahfud ini. Nah, kita yuk coba dengarkan guys ya pernyataan dari Pak Mahfud MD langsung. Yuk silakan simak. Dari jabatan Menko. Enggak, sama sekali enggak. Coba Anda bayangkan. Ya, saya tidak keluar misalnya. Terus saya orang yang kalah dan berbeda. Terus saya ketemu di sidang kabinet terus gimana sih? Kan enggak enak gitu. Yang kedua, saya tidak menyesal juga. Karena ada yang bertanya, Pak Mahfud, Anda salahnya mau ada beberapa hal jadi cawapresnya Pak Ganjar. Seharusnya Anda kan salah satunya tetap jadi Menko dan macam-macam lah fasilitas. Saya bilang, apakah Pak Mahfud menyesal seperti pertanyaan Silvi ini? Saya katakan enggak. Bisa menjadi calon wakil presiden yang dipanggil sendiri oleh Bu Mega dengan satu idealisme yang luar biasa, yang saya tidak sangka sebelumnya Bu Mega begitu. Gitu ya. Karena kan gini, dulu orang tuh mau calon ke PDIP, Anda tahu, sampai saya muncul itu kan isunya ramai, si A, si B sudah keluar ini, sudah pakai iklan ini, itu pakai tim ini, tim itu. Saya kan enggak. Di kantor saya tim media, Pak Rizal dan kawan-kawan itu hanya memberitakan kalau ada hal-hal yang dikerjakan oleh Polhukam yang bagus, dan itu menarik perhatian publik, tapi tidak ada sama sekali bahwa menawarkan diri untuk jadi cawapres. Tiba-tiba Bu Mega manggil sendiri, Pak Mahfud, katanya, Indonesia ini sekarang sudah menghadapi masalah besar, penegakan hukum sudah kocar-kacir, aparat keamanan seperti itu, korupsi merajalela, kami perlu Pak Mahfud. Nah, itu saya merasa terhormat, tidak merasa kehilangan ketika misalnya saya harus berhenti dari Polhukam. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Orang menganggap saya bisa untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah hukum, korupsi dan sebagainya. Sehingga saya pada waktu itu kepada Bu Mega saya setuju, dan sesudah pemilu pun saya ketemu dengan Bu Mega. Bu, saya lepas dari menang atau kalah itu tidak penting. Tapi kepercayaan Bu Mega kepada saya satu kehormatan yang tidak saya lupakan. Saya pernah menjadi cawapres, ikut kontestasi, dan yang terpenting idealismenya Bu Mega. Konstitusi harus ditegakkan, hukum harus dibenahi, korupsi harus diberantas, penegakan hak asasi itu harus benar-benar diseriusi. Nah, itu dia teman-teman pernyataan langsung dari Prof. Mahfud MD ya teman-teman. Nah, teman-teman tentu udah tahu ya apa yang dialami oleh Prof. Mahfud MD dan bagaimana situasinya ketika dia ikut menjadi calon presiden atau calon wakil presiden tahun 2024. Namun teman-teman, dalam hal ini ya kita tidak berkecil hati karena semua proses yang sudah berlangsung sudah terjadi, dan harapannya adalah semoga Pak Mahfud MD tetap konsisten dalam penegakan hukum dan konsisten dalam memberikan arahan-arahan khususnya dalam akademisi. Dan buat teman-teman semua yang juga baru melihat channel ini, teman-teman silakan subscribe, dan jangan lupa teman-teman silakan kita berdiskusi di kolom komentar, terutama teman-teman yang baru datang di channel ini. Teman-teman silakan komen di bawah dari kota mana, dari daerah mana, yuk kita bersilaturahmi teman-teman. Dan jangan lupa juga jempolnya di like ya teman-teman, supaya kita bangun channel ini bersama-sama teman-teman, dan tentunya dengan hal-hal yang positif. Terima kasih buat teman-temanku semua, dan selamat beraktivitas.